Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membuat rumah dengan ukuran 6 x 10 meter. Yang mana rumah ini termasuk dalam rumah tipe 36. Rencananya kita akan membuat beberapa ruangan. Yang pertama ada garasi, ada taman di depan, ada ruang tamu, ada satu kamar, terus ada dapur dan WC. Mari kita buat denahnya menggunakan shape ini. Kita memanfaatkan tape measure tool untuk membuat alat bantu. Alat bantu dari sini kita akan membuat garis-garis pemisah. Yang bagian depan kita gunakan untuk garasi, biasanya 450 cm atau 4,5 meter. Terus untuk kamar rencananya dibuat 3 meter kali 3 meter. Terus untuk WC 2 meter kali 1,5 meter. Oke, setelah itu untuk dapur dibuat 2 meter. Nah, untuk taman dan selasar depan di 2 meter, untuk teras 1 meter. Nah, setelah ini terbuat, lalu kita akan buat garis-garis pemisah. Bagian ini untuk kamar, terus bagian ini untuk WC, dan bagian ini nanti untuk belakang. Ini teras depan. Oke, cukup. Setelah itu kita hilangkan dulu alat bantunya supaya terlihat. Dan inilah yang akan kita buat pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya kita buat denahnya untuk menebalkan denah ini dengan menggunakan offset. Oke, kita membutuhkan beberapa baris saja, beberapa garis untuk kita gunakan. Oke, bagian ini kita hapus, terus yang ini kita hapus, bagian ini kita hapus, oh ya, ini
Ini satu lagi bahan. Oke, untuk denahnya sudah terbentuk. Oh, ini satu lagi belum. Yang bagian ini kita hapus. Oke. Nah, setelah terbentuk denah, kita akan membuat pondasinya. Nah, oke, kita gabungkan dulu. Oke, kita akan gabungkan dulu. Dengan cara double klik, terus kita buat grup. Nah, setelah itu pada bagian ini kita akan buat fondasi. Dengan memanfaatkan shape ini. Kedalamannya saya ngambil 50 cm saja. Oke, kira-kira seperti ini. Biasanya pondasi itu di bawahnya suka dikasih melebar. Tambahkan panjangnya 10. Oke, ini lagi. Nah, ini sama. Oke. Bagian ini kita hapus. Nah, setelah itu kita masih membutuhkan bagian ini, kita akan copy. Copy, caranya tekan Ctrl lalu klik move. Oke, kita simpan di bagian luar dulu. Oke, nah setelah itu untuk membuat pondasi agar lebih cepat, memudahkan kita dalam membuat pondasi ini, kita akan menggunakan tools yang bernama Follow Me. Caranya, kita akan buat dulu kotak. Oke, setelah kotak ini ada, lalu kita klik. Klik Follow Me, lalu klik ke pondasi yang rencana kita buat. Oke, nah setelah ini kita akan
nampak fondasi yang sudah jadi. Nah, agar lebih nampak, kita yang ini hilangkan dulu. Nah, seperti ini fondasinya, namun masih ada bagian-bagian ruang yang kosong. Kita tutup menggunakan line. Setelah itu kita hapus saja bagian penghubungnya. Nah, oke, setelah itu kita tampilkan kembali. Nah, terus bagaimana untuk bagian yang tengah? Prosesnya sama seperti tadi. Nah, gitu ya, prosesnya sama seperti tadi. Lalu kita akan praktekkan agar bagian ini kita buat sama seperti ini. Kita coba hilangkan dulu. Yang bagian ini kita buat satu grup, agar proses pemisahan antara fondasi dengan bagian atas bisa dilakukan secara terpisah. Oke, yang ini kita hilangkan. Kita tampilkan dulu semua. Setelah itu yang bagian bawah kita hilangkan. Nah, untuk bagian tengah kita pindahkan bagian ini menggunakan move. Oke. Nah, setelah itu kita menggunakan lines. Oke, line-nya diklik, lalu tekan follow me, lalu klik fondasi yang dibuat. Nah, sudah terbentuk. Kemudian untuk yang sebelah ini kita hilangkan dulu. Oke, ini dibuat satu grup. Nah, kemudian kita tampilkan semua. Nah, seperti ini. Coba lagi yang ini, yang bagian sebelah pinggir. Kita posisikan dulu. Nah, karena yang akan kita buat fondasi searah dengan sumbu merah, kita harus rotasi dulu. Kemudian kita akan copy bagian ini. Kita coba untuk sejajarkan. Lalu kita buat garis.
Setelah itu klik garis yang akan kita kopikan menjadi fondasi. Klik garis lalu klik follow me. Oke. Nah, setelah itu ini sudah jadi fondasi yang sebelah sini. Untuk mempermudah pengerjaan pengkopian fondasi ini, kita grupkan grup lalu kita copy saja. Kita copy saja. Oke, setelah kira-kira pas, kita tempelkan. Please, mati. Oke. Terus pada bagian sebelah sini pun sama. Setelah semua dibuat fondasi, kita tampilkan lagi fondasi yang sebelumnya. Lalu pada bagian ini kita akan lihat dulu ada beberapa yang belum pas, kita bisa edit. Oke, seperti ini belum pas, kita masih bisa edit. Hasilnya lagi. Masih ada, kita masih perlu edit lagi sedikit-sedikit. Membuat grup. Membuat grup. Setelah itu kita akan tampilkan kembali yang di hidden terakhir, yang disembunyikan yang terakhir. Nah, pada bagian ini kita akan gunakan sebagai slope. Caranya kita akan menaikkan slope ini. Biasanya tingginya bebas ya. Oh, ini yang bagian bawah kita harus hilangkan dulu biar rapi dalam pembuatan slope-nya. Kita hapus garis-garis ini. Kita hapus garis-garis ini.
Oke, bagian belakang masih ada. Karena yang akan kita buat seluk itu hanya bagian bangunannya saja, kita akan potong di bagian sebelah sini. Terus dan ini di sebelah sini. Oke, ini sebelah sini. Karena yang depan ini untuk teras. Baik, kita akan naikkan. cm. Nah, di bagian ini tinggal diuruk menggunakan tanah. Setelah itu, setelah naik slope, kita akan naikkan ke menambahkan batu bata untuk naikkan dindingnya. Kita tampilkan lagi semua. Nah, oke. Pada bagian bawah ini kita akan kasih warna berbeda supaya lebih berbeda dengan bagian atasnya. Kita kasih warna seperti ini aja untuk bagian bawah, sedangkan untuk slope-nya tetap berwarna putih. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini jadi, kita akan buat urukan dulu untuk menutup bagian yang bagian pondasi. Kita akan tutup dengan, anggaplah menutup dengan tanah gitu ya. Kita akan buat kotak dulu sebelah sini, lalu kita kasih warna Oke, ini anggaplah sebagai ini. Oke, penutupnya. Lalu kita tebalkan. Nah, pada bagian ini kita buat grup juga supaya menyatu. Oke, bagian tadi kita tampilkan kembali. Oke, nah kira-kira seperti ini. Lalu bagaimana untuk bagian-bagian yang lain yang belum nampak? Gampang, nanti kita tinggal push atau menaikkan ya, push-pull. Setelah tertutupi semua, kita akan membuat dinding bata. Untuk membuat dinding bata, kita menggunakan bagian yang sudah ada, yaitu di atas slope ini. Untuk membuat dinding bata yang akan kita simpan di atas slope ini, caranya sangat mudah sekali. Kita memanfaatkan tool shape ini. Kita buat kotak dulu bagian atas sampai ujung. Oke, setelah itu kita buat satu baris untuk menghilangkan bagian yang tidak digunakan. Setelah itu hapus. Nah, kita manfaatkan offset ini. Offset ini kita manfaatkan
Oke, setelah itu kita buat garis luar bangunan. Nah, untuk melihat hasilnya, pada bagian slope ini kita hilangkan dulu. Oke, nah ini bagian yang akan dibuat untuk bata dinding. Oke, sama seperti tadi yang tidak digunakan kita hapus lagi. Setelah itu bagian yang tidak gunakan kita hapus. Sama sebelah sini pun kita hapus. Oke, nah setelah ini kita buat grup untuk dinding bata ini. Nah, ya. Nah, untuk dinding bata ini kita mulai menggunakan push pull untuk menaikkan dinding bata. Kita naikkan tingginya, kita buat misalkan 3,5 meter. Oke, sudah terbuat, sudah jadi. Nah, untuk merubah tampilannya kita gunakan tembok seperti ini. Nah, oke, ini kita tampilkan semua. Oke, bangunan dari pondasi, buat slope, dan dinding bata sudah terbentuk. Kemudian kita akan merapihkan bangunan ini dengan menambahkan bagian-bagian atau komponen-komponen dari bangunan. Kemudian kita akan buat kolom pada bangunan ini agar lebih kokoh. Kita hilangkan dulu bagian atasnya, lalu kita buat kotak di ujung yang akan kita buat kolom. Setelah itu kita buat klop dulu, lalu kita buat komponen. Ganti dengan nama kolom. Oke, setelah itu kita akan copy dan simpan di bagian-bagian yang akan kita gunakan untuk kolom ini.
Setelah selesai pembuatan kolom, kita lihat dulu, pastikan apakah sudah sesuai di tempatnya. Oke, kita rapikan agar beberapa kolom ini sesuai. Oke, kalau belum, nanti kita copy lagi dari sebelah. Oke, kalau sudah, nah semuanya sudah terpasang. Lalu pada bagian ini kita akan naikkan kolom setinggi 3 meter. Kita gunakan push pull banyak 3 meter. Oke, semua sudah. Kalau kolom sudah naik, lalu kita akan tampilkan kembali dinding bata yang sudah kita buat tadi. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Kenapa ini kurang? Karena kita untuk dinding bata kita membuat tingginya 3,5 meter. Sementara untuk kolom kita gunakan 3 meter. Oke, kita sesuaikan. Push pull lagi tinggi 50 cm agar tingginya seimbang dengan dinding yang sudah kita buat. Oke. Setelah ini kita akan membuka atau melubangi bagian-bagian yang akan kita gunakan, diantaranya pintu, jendela, dan angin-angin. Untuk rumah ukuran ini dibutuhkan 4 pintu. Yang pertama pintu utama,
terus pintu kamar, pintu WC, dan pintu untuk ke belakang. Nah, untuk mempermudah kita membuat pintu, kita turunkan dulu dinding tembok ini. Kita turunkan 1 meter karena tinggi dari pintu yang akan kita buat sekitar 210 cm atau 2 meter 10 cm. Cara membuat lubang pintu, caranya sama seperti di video sebelumnya. Kita memanfaatkan shape, lalu kita buat di ujung sebelah kiri dengan ukuran tinggi 210, lalu untuk lebar 90 cm. Nah, setelah terbentuk, lalu kita akan push pull, dorong ke belakang. Oke, setelah itu untuk pintu kamar pun sama. Tingginya 210 cm, lalu untuk lebarnya 90 cm. Oke, setelah itu kita push pull. Oke, lalu untuk pintu belakang, kita buat sama. Oh, ini kurang ternyata. Kita ulangi lagi. Kita gunakan alat bantu agar mudah. Ya, kira-kira sebelah sini. Lalu push pull lagi. Dan yang terakhir yaitu pintu untuk WC. Pintu untuk WC berbeda dengan pintu utama atau pintu kamar. Pintu WC ini tingginya tetap 210, lalu untuk lebarnya 70 cm. Kita push pull lagi. Kemudian kita akan membuat lubang untuk jendela. Jendela yang akan kita buat yaitu ada 3 tempat. Yang pertama di bagian depan, di depan pinggir pintu, dengan depan kamar, dan di belakang. Kemudian kita akan membuat lubang untuk jendela. Jendela yang akan kita buat yaitu ada 3 tempat. Yang pertama di bagian depan, di depan pinggir pintu, dengan depan kamar, dan di belakang. Kita akan membuat jendela ukuran 120 x 120 cm.
Lalu kita ukur dulu bagian ini ada 210. Kita akan bagi dua agar simetris dalam pembuatan lubang jendela. Kita ambil sebelah pinggir dari pintu 45 cm. Ini sebagai alat bantu, kalian bisa tentukan sendiri tergantung kebutuhan kalian. Nah, setelah itu kita akan push pull. Nah, lalu untuk sebelah sini sama yang kita akan buat, yaitu 120 kali 120. Kita ukur lagi, itu panjangnya 285. Kita gunakan alat bantu agar sama tingginya dengan jendela yang di depan tadi. Lalu kita buat rectangle dengan ukuran 120 kali 120. Setelah itu kita push pull. Nah setelah itu kita akan buat jendela yang di belakang. Yang di belakang itu dari rencana yang kita buat itu dapur, kita akan buat di sebelah sini. Untuk yang sebelah sini ukurannya 120 kali 60 cm. Nah, setelah itu kita akan buat kusen pintu dan kusen jendela. Hapus dulu alat bantu ini agar tidak menghalangi kerjaan kita. Kira-kira tampilan awalnya seperti ini. Untuk membuat kusen pintu, prosesnya sama seperti yang telah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Kita buat dulu kotak. Setelah itu kita buat grup biar tidak mengganggu bagian yang lain. Kita buat kusennya dengan tebal, kita buat kusen dengan tebal 10 cm. Bagian bawahnya lalu kita hapus yang bagian ini. Ini pun kita hapus. Nah, setelah itu kita push pull atau dorong sebanyak 10 cm. Tapi nampaknya
kusennya terlalu tebal. Kita dorong lagi, ambil 3 cm agar ketebalan kusen menjadi 7 cm. Sudah. Lalu kita kopikan bagian ini. Kita simpan di bagian pintu yang belakang. Tinggal atur posisinya. Sudah buat dua pintu, 2 kusen untuk pintu belakang dan kamar. Kita sesuaikan dulu untuk bagian ini. Untuk kamar kita lokasikan dulu. Itu kita akan pindahkan ke pintu kamar. Oke, kira-kira seperti ini. Nanti kita akan rapikan kembali pada bagian-bagian yang lain. Terus untuk jendelanya, sama kita akan buat jendelanya menggunakan shape nih. Di bagian tengahnya baru kita offset untuk ketebalan kusen jendela itu 7 cm. Ini banyak kelebihannya. Lagi. Pada bagian ini, bagian tengah kita akan satukan. Kalau bagian kiri 7 cm, ini 7 cm menjadi 14 cm. Supaya menjadi 7 cm, kita akan bagi 2. Caranya kita move 3,5 cm. Ini 2,5 cm, ini pun 2 cm.
Oke, lalu bagian yang tidak digunakan kita hapus. Setelah itu kita hapus bagian ini. Grup. Oke, setelah itu kita hapus full. Banyak 10 cm. Oke. Nah, untuk ruangan kamar ini kita copy dari jendela yang sudah ada. Setelah itu kita pindahkan ke bagian dalam. Oke, kita pas-paskan agar sesuai. Ini bagian-bagian sudah kita buat dan sudah dilengkapi dengan perlengkapannya. Oh ya, satu lagi lupa, ini di bagian ini pintu WC dengan ukuran 120 x 70 cm. Kita buat dengan posisi yang sama. Lalu kita push pull. Setelah itu di bagian bawahnya garis. Hapus bagian yang tidak diperlukan. Lalu ini kita hapus. Setelah itu kita buat grup, lalu push pull. Kemudian kita akan membuat daun pintu, daun jendela. Caranya pun sama. Itu kita membuat di bagian yang sudah kita grouping tadi. Untuk membuat daun pintu, kita manfaatkan shape ini agar ukurannya sama. Oke, setelah itu kita buat pintu ini, dibuat grup, lalu dibuat komponen. Kita tulis komponen pintu. Kita ambil tengah. Pada bagian ini kita ambil tengah juga. Oke, setelah itu kita akan offset bagian ini. Tebalnya 7 cm.
Oke, kira-kira pintunya seperti ini. Pada bagian ini kita akan satukan pertama. Bagian yang tidak digunakan kita hapus. Kita hapus ke bagian tebalannya 3 cm. Itu kita akan lihat dalam pintu ini pada bagian depannya kita pasti pospol juga. Paket dulu. Oke, yang ini setelah itu ke bagian yang dalam kita push dalam 1 cm saja, sama 1 cm sama kira-kira dalam pintunya seperti ini. Namun untuk bagian belakangnya kita akan buat kembali posisinya sama seperti yang tadi kita buat. Ini untuk bagian belakang. Pada bagian belakang ini kita tinggal menambahkan garis-garis saja supaya mempermudah pekerjaan kita. Itu kita push dulu pas pertama push kita dibuat 3 cm ini bersama 3 cm dan bagian ini kita turun ke dalam hanya 1 cm sama 1 cm 1 cm 1 cm. Oke,
Lalu bagian yang lubang ini kita akan tutupi kembali. Nanti kita akan memanfaatkan untuk membuat aksesoris pada bagian tengah ini. Kalau kita kasih warna, ini kasih warna kayu. Lalu untuk bagian ulang ya, bagian ini kita kasih warna kayu. Tapi kalau lihat seperti ini nampaknya kurang begitu pas ya. Kita akan edit pada bagian yang dalam, kasih warna lain. Oke, kira-kira seperti ini. Kita geserkan kembali ke tempat semula. Atur posisinya. Tinggal mengatur posisi dari pintu ini. Oke, nah, terus untuk pintu belakangnya kita tinggal copy saja dari bagian depan. Ini ada masalah sedikit pengkopian pintunya. Kita akan ini. Kita copy lagi. Putarkan.
itu sudah kita buat. Terus kita buat untuk jendelanya. Jendelanya gampang, kita buat dengan menggunakan shape juga. Shape, lalu dikasih offset. Ini kita hapus. Dan kita buat group, lalu buat komponen. Agar ketika kita membuat satu perubahan pada jendela ini, ketika di copy akan berubah dengan jendela yang lain. Terus full, tebalannya cm. Itu kita buat untuk kacanya. Terus kita klik lagi. Kita kasih tebalannya 0,5 cm. Kasih warna ini, terus untuk kaca kasih yang hitam. Sampai yang ini, apalagi satu lagi. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kita akan copy dan ditempatkan di bagian sebelahnya. Kita masukkan dulu ke dalam ininya, senti. Taruh ke dalam 1 cm juga. Oke. Komponen ini kita akan gabungkan. Copy. Oke. Setelah itu untuk jendela satu lagi, kita buka dulu ini depannya. Kita copy lagi.
kecil lagi, lalu kita pindahkan ubah rotasinya. Akan ke jendela ini. Oh, rupanya yang ini belum kita kasih kusen ya. Kita kasih kusen dulu. Hanya sama seperti tadi untuk set ketebalan kusennya 7 cm ya. Setelah itu pada bagian tengahnya kita hapus lalu dibuat grup push full ketebalannya 10 cm. Itu kita mau pindahkan jendela ini. Oke, sudah pas. Kita atur kembali untuk memposisikan ke posisi yang tepat. Oh ya, ini kenapa beda? Karena tadi kita membuatnya ukurannya bukan ketebalan 7 cm, tapi ketebalan 5 cm. Nanti kita atur kembali ya untuk ketebalan di jendela belakang ini. Oke. Kemudian kita yang belum itu kita buat angin-angin. Angin-angin itu biasa ditaruh di bagian atas pintu jendela dan jendela. Oke, nanti kita selesaikan di belakang. Kita ubah dulu warna dari temboknya. Kita gunakan warna yang cerah. Oke, kita gunakan di bagian tembok ini. Lalu untuk bagian dindingnya kita tinggikan kembali. Meter. Oke, pada gambaran ini kita sudah terlihat. Kita akan membuat hasilnya walaupun lainnya dari rumah yang kita buat ini. Oke, kita menggunakan alat bantu dulu. Oke, setelah itu kita akan buat lubang di bagian ini.
untuk panjangnya 120 dan tingginya 10 cm. Dan lubang ini yang disebut dengan angin-angin. Sementara untuk yang sebelah di atas pintunya (90 kali 10 cm). Akan lubangi bagian ini. Oh ya, sebelum dilubangi agar bagian ini mudah diterapkan, caranya seperti ini. Tepus, dorong sampai bagian ujung garis ini. Ini pun sama. Oke. Setelah itu kita akan lihat hasil. Nah, ini. Kemudian kita akan membuat kusen di bagian ini, di bagian yang sudah kita lubangi tadi. Untuk angin-angin dengan ukuran 120 kali 10 cm. Oke, kemudian kita kasih offset ketebalannya 3 cm saja, karena ini akan hanya dibuat untuk angin-angin saja. Lalu pada bagian ini kita buat hook push pull. Ketebalannya 10 cm. Oke. Lalu pada bagian ini pun sama, kita buat juga angin-anginnya. Push, buat grup, lalu kita buka untuk dilakukan push pull. Oke. Kira-kira seperti itu. Untuk bagian yang lain silakan bisa dilakukan, bisa dipraktikkan oleh masing-masing. Setelah ini kita akan buat di bagian atas dari tembok ini slope atas. Caranya sama seperti yang tadi, yang video di awal, yaitu membuat bagian atas dari slope bagian bawah. Caranya sama seperti yang telah kita buat, yaitu kita buat dulu kotak di bagian atas, lalu kita buat garis di sebelah sini. Karena kita akan hapus bagian yang tidak diperlukan. Oke, ini kita hidden dulu. Kita hidden juga. Oke, kita buat offset bagian ini. Tebalannya 15 cm. Setelah itu hapus bagian yang ini sama yang ini, lalu kita buat grup. Oke, kita lakukan push pull pada slope atas ini, tingginya sekitar
15 cm saja. Oke. Kita tampilkan bagian semua yang kita tadi sembunyikan dengan eyeball. Nah, setelah ini dibuat, kita akan membuat atap. Kemudian kita akan membuat atap dari rumah ini. Oke, kita tutup dulu bagian atasnya. Setelah itu kita hilangkan bagian ini dulu biar tidak mengganggu. Kemudian kita push full, tingginya cukup 2 cm juga, cukup 2 cm. Kemudian pilih bagian yang akan kita buat atap. Nah, lalu cara membuat atapnya kita memanfaatkan extension yang bernama roof. Pilih if roof. Nah, untuk bagian ini roof slope ini bagian untuk kemiringan dari atap yang kita buat. Terus if fascia ini untuk lispang. Terus if soffit ini untuk plafon bagian bawah atap. Fascia plus soft foil tipenya ini vertikal dan horizontal. Untuk material ini, kita pilih yes, lalu pilih OK. Nah, pada bagian roof layer ini dipilih layer 0 atau roof. Terus untuk roof surface-nya ini untuk bagian atas kita coba pilih bagian yang kita coba pilih yang ini. Terus untuk roof fascianya bisa dipilih menggunakan ini pilihan yang lain, atau kita tidak pilih dulu, nanti kita akan lihat hasilnya lalu pilih OK. Nah, seperti ini. Oke, nah untuk yang tadi kita hilangkan, tampilkan kembali. Nah, tadi kita memilih bahwa untuk lispangnya ukurannya itu 20 cm. Betul ya, 20 cm. Terus untuk pelafonnya tadi kita plafonnya kita pilih tadi itu 60 cm. Ya. Oke, kurang nampak. Oke, nah jadi soffit ini untuk plafon ukurannya 60 cm. Nah, pada bagian ini kita bisa menggantinya kembali dengan pilihan yang lain. Misalkan kita ganti dengan yang ini. Oke, ini semua berubah karena kita pilih semua. Namun ketika kita pilihnya hanya sebagian, misalkan kita pilih bagian ini, kita akan ganti dengan atap yang seperti ini, roofing metal standing seam. Nah, lalu pada bagian ini dirubah. Nah, jadi beberapa bagian saja yang akan berubah. Kita coba ganti dengan yang roofing tile Spanish. Ini seperti genting pada umumnya. Ini ya, seperti ini. Lalu satu lagi. Oke, nah terus untuk lispangnya kita ganti dengan warna
warna ini ya, warna putih. Oke, terus ntar lagi kita rubah dengan warna putih semua. Oke, satu lagi. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, walaupun atap ini belum memakai rangka dan bagian-bagian lain, kuda-kuda maupun rangka-rangka untuk atap ini tidak kita gunakan. Kita hanya memanfaatkan extension yang bernama roof. Nah, ada beberapa bagian yang masih kelihatannya kurang pas seperti ini. Kita lihat ini bagian seluk atas, seluk bawah, terus kolom atas ini berbeda karena warnanya sama, namun ketika kita ganti dengan warna yang sama dengan dinding, maka akan nampak perbedaan. Nah, untuk bagian ini kita bisa hapus. Oke, atau kita bisa hilangkan. Kita hilangkan dulu yang ini. Hapus. Oke. Kita buka semua. Nah, kan 2 cm saja, mengganti tadi yang kita hapus. Oke. Nah, kemudian kita akan menambahkan aksesoris lain seperti topi di sebelah sini. Nah, terus oh ya, di bagian depan teras ini kita belum buat. Kita akan buat teras di bagian depan dulu. Kemudian kita akan membuat teras di depan. Caranya kita select dulu bagian yang akan kita buat teras. Kita push pull, terus sambungkan bagian. Oke, setelah itu kita buat rectangle atau kotak di atas ini. Nah, setelah jadi kita akan menggantinya dengan teras. Oke, kita buat kotak lagi di atasnya. Nah, setelah itu kita kasih keramik depan. Nah, teras depan seperti ini. Kenapa seperti ini berbeda? Karena ada lapisan yang tadi nampak ya. Kita buat grup dulu. Kita buat grup, kita hilangkan dulu. Nah, yang ini kita hapus ya. Oke, setelah itu kita tampilkan kembali. Nah, di bagian dalam kita kan belum kasih keramik juga, maka kita harus kasih warna keramik ya.
Terus untuk bagian kamar sama, kita kasih warna semua sama kecuali di bagian toilet. Oke, kita ganti yang warna cerah. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu. Oke, semua ditampilkan kembali. Lalu di bagian depannya kita kasih untuk pemanis. Oke, untuk pemanis di bagian ini kita kasih taman. Caranya sama seperti tadi, kita potong dulu bagian yang akan kita buat sebagai taman. Kita ukur dulu. Sekitar 3 meter. Oke, kita 3 meter. Kasih tanda di sebelah sini 3 meter. Oke, nah lalu apa yang akan kita tambahkan, yaitu kita akan menambahkan garis. Menambahkan garis untuk membuat taman sebagai pembatas antara teras dan bagian yang akan kita lewati. Ini 100, terus ini untuk 50, lalu untuk bagian kedepannya kita kasih 5. Oke, kita sambungkan dengan bagian ini. Nah, setelah itu kita buat offset. Tepatnya 15. Ya, bagian ini yang tidak digunakan kita hapus saja. Nah, oke, sudah mengambang. Kita turunkan, ukurannya sama seperti ini, 5 cm. Nah, lalu tutup lagi. Nah, dan pada bagian ini yang kita akan kasih bunga-bunga. Ya, seperti rumput atau seperti apa, nanti kita akan kasih bagian ini ya, seperti ini ya. Nah, terus untuk bagian garasi, untuk garasi mobil, nah, pada bagian garasi mobil ini kita akan kasih keramik ya. Keramiknya keramik yang kotak seperti ini ya.
Namun sebelumnya kita kasih alas dulu untuk menyimpan keramik yang akan kita tempelkan di bagian garasi mobil ini. Oke, setelah itu kita turunkan dulu sedikit. Turunkan 4 cm saja. Nah, baru kita kasih. Oke. Kira-kira tampilannya seperti ini. Dan untuk bagian yang samping kita akan push-pull juga. Ini bersama. 1 meter. Oke, nah sebagai pembatas dengan tetangga gitu ya. Oke, ini sudah nampak seperti rumah sungguhan. Nah, jadi kurang dan lebihnya untuk pembuatan rumah tipe 36 ini seperti ini ya. Jadi kalian bisa mengeksplornya lagi lebih luas dengan menggunakan SketchUp. Ini hanya sebagai gambaran yang bagi kalian yang suka menggambar atau suka membuat desain khusus bagi pemula gitu ya. Namun bagi kalian yang sudah expert, mohon bimbingannya agar bisa lebih maksimal dalam membuat gambaran rumah ini. Kita bisa lihat ke dalamnya. Ke dalam. Ini pun belum lengkap ya, karena aksesoris di dalam rumah seperti kursi, terus di ruang tamu begitu ada bunga, ada kalau di kamar ada kasur, ada lain sebagainya. Ini kita belum melengkapi. Oke, untuk kesempatan ini membuat rumah dengan tipe 36 saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.